Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila anqala. Kemarin sudah kita bahas mengenai fi fadilati iyadatil marid, yaitu dalam keutamaan orang itu menjenguk orang yang sakit. Kita pelajari adab-adabnya juga sudah. Paling afdolnya orang yang menjenguk orang yang sakit adalah yang paling sebentar. Di antara adabnya orang yang menjenguk adalah yang dia tidak lama-lama berada bersama orang yang sakit, kemudian tidak makan di hadapannya. Itu di antara adab orang yang menjenguk, kecuali jika orang yang sakit itu senang dengan orang tersebut, maka tidak apa-apa. Pada kali ini kita akan membahas fi fadilati dzikril maut, yaitu di dalam keutamaan orang yang mengingat yang namanya al-maut, yaitu kematian. Berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, manusia itu imma munhamik wa imma taib. Apa itu munhamik, apa itu taib? Kata Al-Imam Al-Ghazali, orang itu diantara yang namanya munhamik atau taib. Munhamik itu apa kata Imam Al-Ghazali? Yaitu orang yang tidak pernah mengingat yang namanya kematian. Orang itu nggak mau mengingat mati. Itu namanya orang yang munhamik namanya. Andaikan dia itu mengingat kematian tapi bukan untuk takut kepada Allah, melainkan dia menyesali atas tidak bisa dia itu mencari dunia, sehingga dia itu mengingat kematian tapi hanya takut karena dia itu tidak bisa mendapatkan yang namanya dunia. Ini bahaya, ini tidak baik. Atau taib, yaitu orang yang sering mengingat yang namanya kematian. Agar apa? Agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang bagus. Tinggal kita lihat diri kita ini, sudahkah kita ini sering mengingat yang namanya kematian atau tidak? Andaikan kita mengingat kematian itu, apakah hanya karena kita takut tidak bisa mendapatkan dunia atau gimana? Atau sebaliknya, atau kita mengingat kematian tapi dengan kita mengingat kematian kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hatinya keras itu, diantara obatnya adalah orang itu mengingat atau diingatkan dengan yang namanya al-maut, yaitu kematian. Andaikan orang yang hatinya keras itu ketika diingatkan dengan yang namanya kematian tetap mawon, ini berarti perlu ditanyakan hatinya ini terlalu keras seperti batu hatinya, sampai kematian pun yang mengingatkan dia itu tidak ngefek. Ini bahaya. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu jisrun yusilul habibu ilal habib. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian itu adalah jembatan yang menyampaikan seseorang kekasih, yaitu orang mukmin yang sejati,
untuk bisa bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang mukmin yang betul-betul sejati, yang betul-betul hakikat dia itu sebagai orang mukmin atau orang muslim, yang mana dengan kematian itu tadi bisa menyampaikan dirinya sebagai diri orang mukmin atau muslim yang sejati, bisa bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allah la yamutun wa innama yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yamutun, mereka itu tidaklah mati, akan tetapi mereka kekasih Allah itu hanya berpindah alam saja, dari alam dunia ke alam akhirat, tapi hakikatnya mereka itu masih hidup. Itu hanya saja berpindah alam. Diceritakan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan Al-Imam Al-Fushani, diceritakan ada seorang yang namanya Abu Ali Ar-Ruzbari, namanya Abu Ali. Dia bercerita bahwasanya ada orang tetanggaku yang dia itu seorang fakir yang asing orang tersebut, dan orang tersebut tatkala itu meninggal dunia. Maka Abu Ali mengatakan, maka aku mandikan dia, aku kafani, aku solati. Nah, pas ketika diletakkan di liang lahat, di dalam kubur, maka aku membuka wajahnya, kan jelas dibuka wajahnya agar ditempelkan ke tanah. Nah, ketika mas mau ditempelkan ke tanah, si orang fakir ini yang meninggal ini melek berkata kepada siapa? Abu Ali tadi, wahai Abu Ali, apakah kamu itu menghina aku? Maksudnya menghina, maksudnya orang itu dihadapkan ke mana? Ke tanah. Loh, kaget Abu Ali, kamu masih hidup apa masih sudah mati kamu ini? Seperti itu. Maka orang fakir tadi yang meninggal dunia, ana hayyun, aku masih hidup hakikatnya. Wa kullu muhibbin lillah hayyun. Kata beliau, semua kekasih Allah itu orang yang cinta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya dia itu masih hidup. Maka si fakir tadi mengatakan kepada Abu Ali, wahai Abu Ali, la ansurannaka ghadan bijahi. Wahai Abu Ali, aku akan tolong engkau dengan derajatku ini yang bisa seperti ini. Itu ceritanya siapa? Abu Ali dengan seorang yang fakir. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih. Wa fi riwayah aw waladin salih yad'u lah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang anak Adam atau seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Maksudnya apa? Maka dia tidak bisa menambah lagi yang namanya pahala, karena dia sudah mati. Karena orang mati nggak bisa nggak bisa menambah amal perbuatan soleh lagi, pahalanya sudah terputus. Kecuali ada 3, kata Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah seperti wakaf. Ada orang itu mewakafkan hartanya, umpamanya ada pondok yang membuka wakaf
tanah contohnya, jenengan apa? Sedekah. Nah, sedekah itu namanya sedekah jariyah. Maka ketika jenengan meninggal, maka pahalanya jenengan berkat sedekah tadi akan terus menerus, terus, gak ada habis-habisnya. Karena apa? Jenengan sedekah jariyah seperti itu. Selagi contohnya sedekah jariyah, wakaf karpet musola, wakaf tanah untuk masjid atau untuk pondok. Nah, selagi karpet itu senantiasa dibuat sholat, dibuat duduk oleh orang-orang yang sholat, maka terus mengalir itu pahalanya untuk orang yang meninggal dunia yang sedekah tadi itu. Itu pertama. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaat. Contohnya dia mengajar, dia mengarang kitab, ini diantara ilmu yang manfaat. Karena dengan dia, contohnya ulama-ulama kita mengarang kitab itu luar biasa, sehingga setiap kita membaca kitabnya maka mengalir terus pahala kepada pengarang kitab ini. Nah, contohnya kitab ini, kemudian Maulid Habsyi, Simtud Duror, terus ketika sering dibaca maka pahalanya semuanya orang sedunia ini kembalinya kemana? Ke pengarang kitab, yaitu Habib Ali Al-Habsyi. Berkata Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Subuki, mana yang afdal, orang itu mengajar atau mengarang kitab? Maka Al-Imam As-Subuki mengatakan bahwasanya yang paling kuat yaitu adalah orang yang mengarang kitab. Karena apa? Lituli baqaihi ala mamariz zaman. Karena dengan dia mengarang kitab akan senantiasa apa? Terus langgeng ini yang namanya apa? Kitabnya, gak bakal hilang, gak bakal punah. Karena apa? Ada, dibaca orang, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengarang kitab. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya mengajar. Karena apa? Dengan dia mengajarkan orang-orangnya mengajar ke orang lain, terus, sehingga apa? Pahalanya terus mengalir kepada dia ketika dia meninggal dunia. Nah, yang ketiga adalah awaladin soleh, atau anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Semoga Allah SWT memberikan kita anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan anak yang soleh ini, orang tuanya sudah meninggal dunia akan senantiasa mendapatkan apa? Pahala dari anak tersebut di dunianya. Apalagi didoakan setiap hari, terus mengalir. Apalagi anaknya apa? Dia bersedekah dengan mengatasnamakan siapa? Orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini karena dia anak yang soleh. Bagaimana cara kita agar mendapatkan anak yang soleh? Bagaimana diri kita ini sekarang? Sudahkah kita ini mendidik diri kita ini menjadi atau berusaha menjadi orang yang soleh, solihah, atau tidak? Kalau kita berusaha di dalam hidup ini untuk menjadi orang yang soleh, solihah, mencontohkan anaknya dengan cara-cara atau contoh yang baik, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, solehah. Itu. Bagaimana diri kita ini? Sudahkah kita ini sebagai orang tua mendidik anak kita dengan baik, atau belum? Sudahkah anak kita ini didekatkan dengan orang-orang yang soleh, atau belum? Nah, ini perlu dipertanyakan di sini. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya memerintahkan anak untuk mencari dunia saja, tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana anak tadi itu apa? Mencari akhirat. Dituntut dunia dok. Nah, kapan kita menuntut akhiratnya, sampai kapan? Apakah sudah kita tegur dia itu ketika dia tidak sholat? Apakah kita sudah tegur ketika dia belum membaca Al-Quran? Nah, ini dipertanyakan. Nah, kalau kita pengen apa? Mendapatkan apa? Pahala ketika kita sudah meninggal dunia. Dikatakan oleh seorang pemimpin yang namanya Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau itu memimpin, dalam pimpinannya itu masyarakat makmur semuanya. Sampai-sampai saking makmurnya, antara serigala dan kambing itu ketika bertemu itu
serigala itu tidak memakan kambing tersebut. Karena apa? Saking makmurnya. Ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, "Ma min mu'minin salihin yamutu illa hafizahullahu azza wa jal fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Tidaklah ada seorang mukmin yang soleh yang meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaga di dalam keturunannya, sampai anak cucu itu dijagi sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan yang mulia ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Nenek moyang kita ini apa? Orang yang soleh solehah. Ini. Kalau kita pengen anak kita dijaga oleh Allah, mulai sekarang detik ini kita sebagai orang tua apa? Untuk berusaha menjadi orang yang soleh solehah. Kalau pengen keluarga kita nantinya setelah kita meninggal dunia apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata ba'dul akabir, sebagian wali besar mengatakan, "Innallaha la yahfadzu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi wad duwairat allati haulahu." Berkata sebagian wali besar kekasih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti menjaga berkat ada orang yang soleh. Siapa yang dijaga? Pertama anaknya, yang kedua cucunya, yang ketiga orang yang berada di sekitarnya. Nih berkat apa? Ada orang yang soleh. Maka oleh karena itu ketika kita sebagai orang tua ini masih belum bisa menjadi orang yang soleh solehah, setidaknya kita ajarkan anak kita ini untuk bisa dekat dengan orang yang soleh dan solehah. Itu karena orang yang berkat adanya orang yang soleh di diri kita ini menjadi orang yang soleh solehah, Allah Subhanahu wa taala menjaga yang pertama apa? Anak kita, kemudian cucu kita, dan yang ketiga adalah orang yang ada di sekeliling kita. Semoga kita dijadikan orang yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan sabda baginda Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlak. Kata baginda Muhammad SAW, jadilah engkau itu yang pertama, kalau bisa kun aliman, menjadi orang yang alim, memiliki ilmu. Kalau tidak bisa lagi, turun derajat yang kedua, yaitu orang yang belajar ilmu. Muta'allim itu orang yang belajar ilmu atau santri. Kalau nggak bisa, kun mustami'an, orang yang senantiasa mendengarkan ilmu setidaknya. Terakhir adalah kalau tidak bisa semua, muhibban, yaitu orang yang cinta yang namanya ilmu. Wes mboten pinter, mboten saged belajar, wes mboten purun ngrungokno. Yes, sing terakhir niki napa? Pecinta, orang yang cinta. Fala takun khamisan, kata Nabi Muhammad, jangan engkau menjadi yang kelima. Yaitu apa? Orang yang benci dengan ilmu, gak mau hadir majelis taklim, hadir majelis sholawat. Ini berarti masuk kategori yang kelima ini. Kalau kita sudah menjadi kategori yang kelima, fatahlak, maka engkau akan binasa. Ini alhamdulillah kita pada kesempatan yang mulia ini masih diberikan orang yang gemar menuntut ilmu, orang yang cinta kepada ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Waradul ilaihi ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.